Coba perhatikan, kenapa tenda bisa berdiri tegak? Kenapa drone bisa melayang stabil? Kenapa menara telekomunikasi tidak roboh meski diterpa angin? Dan kenapa kren bisa mengangkat beban berat tanpa jatuh ke samping? Semua itu terjadi karena keseimbangan gaya, arah, dan besar yang tepat. Dalam matematika, setiap arah dan gaya digambarkan oleh sebuah panah kecil. Kita menyebutnya vektor. Panah yang punya dua hal penting, arah dan besar. Karena semua ini terjadi di dunia nyata, kita bekerja dalam ruang 3 dimensi. Itulah ruang 3, tempat semua posisi dan gaya bertemu. Saat dua vektor berinteraksi, muncul arah baru. Arah ini ditentukan oleh perkalian silang vektor yang tegak lurus terhadap keduanya. 3 vektor dari satu titik membentuk ruang. Ruang ini bisa diukur volumenya dengan triple scalar product. Dot product adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skalar. Misalkan diketahui vektor U adalah ABC dan vektor P adalah DEF. Nah, U dot P sama dengan AD ditambah BE ditambah CF. Diketahui dua buah vektor A dan B dengan A sama dengan 5I dikurangi 6J ditambah 3K dan B 2I ditambah 7J ditambah 4K. Tentukan A dot B. Caranya dengan A dot B sama dengan 5 dikali 2 ditambah negatif 6 dikali 7 ditambah 3 dikali 4. Hasilnya 10 dikurangi 42 ditambah 12. Maka hasilnya adalah negatif 40. Nah, sedangkan cross product adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor. Maka U cross P adalah dengan baris pertama IJK, kemudian baris kedua U1, U2, dan U3. Untuk baris ketiga P1, P2, dan P3 sama dengan U2, U3, P2, P3I dikurangi U1, U3, P1, P3G ditambah U1, U2, P1, P2K. Di sini kita ketahui dua buah vektor A dan B dengan A sama dengan 5I dikurangi 6J ditambah 3K dan B sama dengan 2I ditambah 7J ditambah 4K. Kita tentukan A cross B. Dengan baris pertama IJK, baris kedua 5, negatif 6, 3, dan baris ketiga negatif 2, 7, 4 sama dengan negatif 6, 3, 7, 4I dikurangi 5, 3, negatif 2, 4J ditambah 5, negatif 6, negatif 2, 7K. Kita kalikan menghasilkan negatif 24 dikurangi 21I dikurangi 20 dikurangi minus 6J ditambah 35 dikurangi 12K. Hasilnya adalah 45I dikurangi 26J ditambah 23K. Semua konsep ini ternyata dipakai untuk memastikan menara tetap tegak dan aman. Sekarang, yuk kita bahas kasus nyatanya. Ada 3 kabel baja yang menopang menara. Kabel-kabel ini terpasang pada titik B, C, dan D di tanah. Dan semuanya tersambung ke puncak menara di titik A. Pertanyaannya, apakah ketiga kabel ini berada dalam satu bidang atau tidak? 3 kabel ini bisa kita wakili dengan vektor AB, AC, dan AD. Kalau 3 vektor ini terletak pada satu bidang, menara bisa tidak stabil. Untuk mengecek apakah 3 arah itu koplanar, kita hitung triple scalar product. Kalau hasilnya sama dengan 0,
berarti kabel searah bidang. Maka struktur beresiko roboh. Kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti kabel menarik menara ke arah ruang yang berbeda. Maka menara stabil. Mari kita hitung. Diketahui titik A 0, 0, 30, titik B 20, 0, 0, titik C 0, 25, 0, dan titik D negatif 10, negatif 15, 0. Pertama kita cari vektor. Cara menghitung vektor yaitu vektor sama dengan titik ujung dikurang titik pangkal. Maka vektor AB sama dengan B dikurang A sama dengan 20, 0, 0 dikurang 0, 0, 30 sama dengan 20, 0, negatif 30. Vektor AC sama dengan C dikurang A sama dengan 0, 25, 0 dikurang 0, 0, 30 sama dengan 0, 25, negatif 30. Vektor AD sama dengan D dikurang A sama dengan negatif 10, negatif 15, 0 dikurang 0, 0, 30 sama dengan negatif 10, negatif 15, negatif 30. Selanjutnya kita hitung AC cross AD terlebih dahulu. AC cross AD sama dengan 0, 25, negatif 30 cross negatif 10, negatif 15, negatif 30. Kita hitung dengan metode ekspansi minor dan kofaktor, menghasilkan negatif 1200I ditambah 300J ditambah 250K, atau bisa ditulis menjadi koordinat negatif 1200, 300, 250. Selanjutnya kita hitung AB dot AC cross AD sama dengan 20, 0, negatif 30 dot negatif 1200, 300, 250. 20 dot negatif 1200 ditambah 0 dot 300 ditambah negatif 30 dot 250 sama dengan negatif 24.000 ditambah 0 ditambah negatif 7.500 sama dengan negatif 31.500. Karena hasil dari triple scalar product tidak sama dengan 0, maka kabel tidak terletak dalam satu bidang atau tidak koplanar. Rumus volume paralelepiped yaitu P sama dengan mutlak AB dot AC cross AD. Sekilas, rumusnya sama dengan triple scalar product, tetapi volume paralelepiped mengharuskan bernilai positif. Diketahui, AB dot AC cross AD sama dengan negatif 31.500. Maka, nilai mutlak AB dot AC cross AD sama dengan 31.500 jika divisualisasikan menjadi seperti berikut. Volume paralelepiped mencerminkan ruang tegangan. Semakin besar volumenya, semakin menyebar arah gaya, dan semakin kuat menara menahan gangguan angin. Jika volumenya kecil, menara akan mudah goyah. Dari panah kecil bernama vektor sampai kestabilan sebuah menara, matematika hadir untuk menjaga bangunan kita tetap berdiri.